Jenggot ini hukumnya apa? Ulama madhab Hanafi, ulama madhab Hambali itu mengatakan piara jenggot itu wajib. Namun di dalam madhab kita Syafi'i, saudara, jenggot ini sunat saja. Karena jenggot kategorinya minal adat. Sehingga bagi orang yang pada dirinya ada jenggotnya, maka niatkan mengikut Nabi Muhammad. Sehingga mencukur jenggot, kalau yang jenggotan makruh. Maka yang jenggotan ini bisa masuk surga duluan, bisa. Karena dapat kesunaan tahlil. Yang gak ada jenggotnya belakangan, kan gak dapat ganjaran tahlil. Tapi yang jenggotan ini kalau nggak benar masuk neraka duluan. Jadi patokannya bukan di jenggot. Sebab kalau jenggot menjadi patokan surga, fa insya Allah kambing saya masuk surga. Sebab saya punya kambing jenggotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah. Wa an Uthman radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu'i. Diriwayatkan dari Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah beliau, yukhallilu lihyatahu, yaitu menyela-nyelai kanjeng Nabi, lihyatahu akan jenggotnya Nabi, fil wudu'i pada wudu. Akhrajahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa sahhahahu Ibnu Huzaimah, dan menghukumi sahih hadis ini oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, selepas kita mengikuti rangkaian salat zuhur dan juga sunnah-sunnahnya, yang harapan kita mudah-mudahan ibadah zuhur kita yang wajib maupun yang sunnah semuanya diterima oleh Allah, dan Allah izinkan kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah di waktu-waktu mendatang kembali. Amin, Allahumma amin. Kajian kita pada pertemuan ini berbicara tentang hukum menyela-nyelai lihyah, yakni jenggot di dalam berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab sunannya. Ibnu Majah juga riwayatkan di dalam kitab sunannya. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimahnya. Juga Imam Hakim meriwayatkan di dalam Mustadraknya, Ad-Daraqutni di dalam Sunan Ad-Daraqutninya, Ibnu Hibban riwayatkan hadis ini di dalam Sahih Ibnu Hibbannya, meski dari riwayat Sayyidina Abi Wa'il radhiyallahu ta'ala anhu. Saudara sekalian, terkait Sayyidina Utsman bin Affan, kita tidak panjangkan sejarah hidupnya, sudah kita anggap cukup pada waktu nerangin tentang wudu. Khalifah yang ketiga ini yang amat sangat luar biasa, yang Nabi menyampaikan, wallahi inni raditu ala Utsman fardhan, ya Allah, saya redha kepada Utsman bin Affan, kau ridhoilah Utsman bin Affan.
Ini kesaksian Rasulullah SAW kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Kata beliau, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyela-nyelai jenggotnya di dalam ketika beliau berwudu. Saudara sekalian, lihyah bahasa Arab, bahasa meruyaknya asy-sya'run nabit fi dzaqan wal lihyaini. Lihyah itu bulu rambut yang tumbuh di dagu dan dua rahang gigi bawah. Ini disebut dengan jenggot. Perlu diketahui bahwa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjenggot, dan ini ijma' para ulama, dan jenggotnya Nabi itu tebal jenggotnya Nabi. Hanya permasalahannya hukum jenggot niape gitu, miara, yang orang suka ribut tentang jenggot. Apakah kalau Nabi berjenggot itu semuanya sepakat? Hanya para ulama menyoroti hukum jenggot. Apa ini hukum piara jenggot ini? Para ulama berbeda-beda. Sebab berangkat apakah jenggot itu termasuk bagian daripada syariat, ataukah jenggot itu bagian daripada budaya, adat, dan ini akan menghasilkan hukum yang berbeda, begitu. Sehingga saudara, secara umum jenggot ini orang non muslim juga ada yang jenggotan, muslim juga ada, dan ada juga yang enggak jenggotan, ada. Cuman bedanya begini, ada cerita menarik tentang jenggot. Ada anak kecil diajak jalan-jalan sama ayahnya, yang paling murah dan hemat yaitu ke Ragunan. Ragunan itu cukup hemat biayanya. Kalau Dufan rada tinggian. Anaknya aktif, lalu nanya dia sama abahnya, "Bah, itu apa?" Lihat binatang, ada kumisnya tapi nggak ada jenggotnya. Dia bilang, kata abahnya, "Itu meong anakku, kucing," katanya. Jadi anaknya paham kalau kucing itu ada kumisnya tapi tidak ada jenggotnya. Jalan lagi nih anak, lalu nanya lagi, "Kalau itu apa itu ayah?" Dia jawab, dia lihat ada yang jenggotan nggak ada kumisnya. Kata ayahnya, "Itu kambing namanya." Anaknya paham, kambing itu bila jenggotan dan tidak ada kumisnya. Jalan lagi. Setelah jalan, dilihat nggak ada kumis, nggak ada jenggot. Apa itu? Dibilang kata ayahnya, "Itu namanya celeng anakku." Anaknya paham, celeng itu nggak ada jenggot, nggak ada kumis. Lalu anaknya bertanya, "Kalau itu yang ada jenggot, ada kumis," kata ayahnya, "itu pawangnya, orang maksudnya." Jadi anaknya paham, orang itu ada jenggot, ada kumis. Itu begitu saudara. Nah, jenggot ini hukumnya apa? Ulama madhab Hanafi seperti daerah Bangladesh itu semuanya begitu. Ulama madhab Hambali itu mengatakan piara jenggot itu wajib mereka. Namun di dalam madhab kita Syafi'i, saudara, jenggot ini sunat saja. Sunat saja. Karena jenggot kategorinya minal adat.
La minal umuri syar'iyah. Jenggot itu masuk pada budaya, bukan masuk pada juz agama. Sehingga bagi orang yang pada dirinya ada jenggotnya, maka niatkan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dapat ganjaran. Begitu. Sehingga mencukur jenggot, kalau yang jenggotan makruh adanya di dalam madhab Syafi'i. Syekh Nawawi Al-Bantani menuliskan di dalam kitabnya Kashifatus Saja, mengutip daripada pendapat Sidi Syekh Utsman dalam kitabnya Tuhfatul Habib, halqul lihyah makruh. Mencukur rambut jenggot itu makruh adanya, sunat memiaranya. Karena itu saudara-saudara sekalian, hadis kita berbicara betapa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang punya jenggot, dan jenggotnya Kanjeng Nabi itu tebal. Dan Nabi selalu dalam hadis ini kalau wudu menyela-nyela jenggot supaya air itu masuk ke dalam kulit. Dan Nabi kerjakan ini sebagai isbagul wudu, memaksimalkan di dalam berwudu, dan mengajarkan kepada kita umatnya. Sehingga saudara-saudara sekalian, begitu banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bedah pertemuan ini. Yang pertama, betapa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki yang berjenggot dan jenggotnya tebal. Yang kedua, dari hadis ini kita bisa ambil betapa Nabi mensyariatkan kepada kita umatnya yang laki tulen disuruh kalau wudu takhlil, menyela-nyelai jenggot. Dengan apa caranya? Ada dua ini caranya menyela-nyelai jenggot. Yang pertama, dengan jari kanan dari bawah begini. Ini yang paling afdol. Kalau jenggotnya tebal, disela-selai. Kalau jenggotnya tebal. Kedua, dengan ngambil air sesudah wudu, basuh wajah 3 kali. Ambil air, ditempelin di jenggot, diginiin biar masuk. Itu Sayyidina Anas bin Malik, seperti hadisnya ada di dalam Sunan Abu Dawud dengan hadis yang sahih. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddo'a akhadha kaffan min ma'in fa'adkhalahu tahta hanakih fakhallala bihi lihyata wa qala hakadha amaroni rabbi. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala berwudu mengambil seciduk air, lalu dimasukkan di sini airnya, lalu disela-selai sama Nabi, dan Nabi bilang seperti inilah Allah suruh kita dalam berwudu. Yang ketiga, saudara, kita berbicara tentang rambut. Secara umum, rambut itu hukumnya, saudara, ada 3. Tanpa kita ngomongin
jenggot. Bulu yang ada di badan kita ini terkait hukum agama ada 3 hukum. Karena ada yang tebal, ada yang tipis, itu bulu. Yang pertama adalah wajib hukumnya menyiram rambut, bukan luarnya saja, tapi dalamnya juga. Ijma seluruh ulama, kudu sampai pada akar-akar rambut. Yang mana yang kayak begini? Pada waktu mandi junub. Mandi junub, kita wajib rambut itu diselak-selai. Nabi itu begini-begini dulu, begitu, supaya nyampe di akarnya, baru disiram. Begitu, sampai nyampe di akarnya. Ndak boleh satu helai pun rambut sampai akar enggak kena air. Sampai Sayyidina Ali mendengar cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang masuk neraka gara-gara satu helai rambut yang enggak kena air saat mandi junub. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib musuhin betul rambutnya. Bila tumbuh, kerok lagi. Maka sehari-harinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib botak. Itu Sayyidina Ali. Saking rambut ini bahaya kalau nggak kena air. Jadi kalau bab mandi, rambut itu kudu kena air dari atas sampai akarnya. Itu wajib adanya. Yang kedua, tidak wajib menyampaikan alat bersuci ke akarnya. Enggak wajib. Pada bab tayamum, kalau kita tayamum, saudara, tayamum itu mengusapkan debu ke wajah dan 2 tangan. Ini enggak disuruh oleh agama. Kalau tayamum, saudara, ambil saudara begini-begini supaya debunya nempel masuk ke dalam, enggak juga begitu. Karena tayamum ini adalah toharah darurah, sekedar aja, enggak mesti kudu kayak begini-begini kayak air, tidak. Yang ketiga, berbicara tentang wudu. Kalau berbicara wudu, wajib hukumnya menyampaikan air sampai akar-akar rambut, dengan catatan bila rambutnya tipis. Bila jenggotnya tipis, maka bukan sekedar luarnya doang, tapi dalam-dalamnya beserta kulit-kulitnya. Sebab di dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wajah itu wajib dibasuh, termasuk apa saja yang ada di wajah. Sebab mimba bima la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka bukan sekedar kulit wajah, karena wajah ini ada 2, ada kulit ada rambut. Bila tipis, maka luar dan dalamnya, kayak alis, sehelai aja nggak kena air, nggak sah. Bila tipis, namun bila tebal, ada 2 ini yang tebal, dan ini kajian kita. Bila tebal seperti jenggot dan bewok, maka tidak wajib sampai akarnya, hanya sunat saja supaya air mengenai kulitnya. Sunat kalau tebal. Jadi yang wajib kalau tebal luarnya aja.
Kalau tebal, lebih kayak jenggotnya Usama bin Laden, tahu nggak? Kayaknya temennya tahu itu. Jenggotnya tebal. Apa itu tebal, apa itu tipis? Standarnya balik kepada adat. Karena agama tidak memberikan standar. Bila kulitnya kelihatan tipis, kalau ngobrol. Bila kulitnya nggak kelihatan, tebal. Itu namanya standar tebal dan tipisnya jenggot. Maka bagi yang jenggotnya tebal, sesudah wudhu wajah ini 3 kali, udah ada 3 kali begitu, kena air, maka ambil air, masukin dari sini. Kalau tebal, supaya dalamnya kena. Dan ini yang dikerjakan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab wudu itu adalah pintu awal untuk berjumpa dengan Allah ketika sholat. Maka wudu ini harus disertai adab-adabnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab wudu. Bila orang itu jenggotan dan jenggotnya tebal, sunat hukumnya ditakhlil, disela-selai pakai tangan kanan dan dari bawah, pakai tangan kanan dan dari bawah. Sehingga apa hukum takhlilul lihyah ini? Saudara, pada akhirnya ulama membagi jenggot itu ada tebal dan ada tipis. Bagi yang jenggotnya tipis, saudara, wajib hukumnya dalam wudu membasuh luar dan dalamnya, termasuk kulit yang ada di bawah jenggot itu, bila mana tipis. Namun bila mana jenggot itu tebal, maka wajib hukumnya membasuh bagian luarnya saja, dalamnya tidak. Kenapa? Karena masyaqqah. Sementara al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Enggak kemudian kalau jenggotnya tebal atu-atu, enggak kayak gitu-gitu amat. Ini agama datang dengan membawa kemudahan, dan Nabi itu bil mu'minina raufun rahim. Sayangnya itu, karena itu maka kalau tebal tidak wajib sampai dalam-dalamnya. Hadis ini menunjukkan kesunatan menyela-nyelai jenggot, dan waktunya ketika kita saat membasuh wajah. Takhlil ini posisinya sunatnya kayak begini caranya, dari bawah kalau tebal begitu. Yang kedua, air diginiin, boleh, ada 2 cara, tapi afdolnya giniin pakai jari kanan kalau tebal jenggotnya. Kalau nggak ada jenggotnya nggak usah. Maka yang jenggotan ini bisa masuk surga duluan, bisa, karena dapat kesunaan takhlil. Yang nggak ada jenggotnya belakangan, kan nggak dapat ganjaran takhlil. Begitu, bisa masuk surga duluan yang jenggotan. Begitu. Tapi yang jenggotan ini kalau nggak bener masuk neraka duluan. Jadi patokannya bukan di jenggot. Jangan sampai sama yang nggak jenggotan sinis banget. Nah, itu nggak jenggotan. Jangan patokan surga tuh dari jenggot. Sebab kalau jenggot menjadi patokan surga, fa insya Allah kambing saya masuk surga. Sebab saya punya kambing jenggotan. Jadi bukan jenggot yang jadi rumus. Bukan. Jenggot ini minal umuril adiyah, perkara budaya, bukan daripada perkara syariat, juz agama. Siapa mengata bahwa jenggot itu juz agama, dia melakukan bid'ah di dalam agama.
Gitu. Orang kalau jenggotan ikuti Rasulullah SAW. Namun bilang gak ada jenggotan nggak usah dipaksa. Begitu. Nggak usah dipaksa. Begitu. Nggak usah. Jangan dipaksa-paksa biar ada jenggotnya. Kan begitu. Boleh orang ada jenggotnya, boleh. Boleh juga nggak ada jenggotnya, boleh. Tapi jenggotan itu membuat orang banyak yang jadi sedih. Ya bisa saja. Ada seorang anak muda, umurnya baru 10 tahun, saat sholat Jumat nangis luar biasa. Sampai itu khotib lihatin, subhanallah, ini bocah ini terharu sama khutbah saya. Terharu, tandanya dia nangis. Hampir habis khutbah diajak makan, tuh bocah dibagi duit sama khotib. Sampai ditanya, namamu siapa? Ahmad. Ahmad, bagus sekali namamu. Umur berapa? 10 tahun. Subhanallah, kamu paham dengan khutbah saya? Enggak. Lu enggak, ngapa lu nangis? Saya ingat kambing saya hilang percis jenggotnya, kayak jenggot Pak Haji, putih. Dia nyesel banget ngajak makan sama bagi duitnya. Dipikir paham itu sama khutbahnya, kagak. Jadi jangan sampai ada jenggotnya jadi ribut masalah jenggot aja jadi perdebatan. Nggak usah. Yang harus diingkari perkara ijma, perkara yang diikhtilafkan ulama, itu ndak usah kita ributin di dalam agama ini, nggak usah. Saya pernah dialog dengan mufti besar Bangladesh terkait jenggot di raudhahnya Rasulullah SAW. Saya duduk maghrib sampai isya dengan beliau, masih ada nih nomor HP-nya, WA-nya, nelpon-nelponin mulu, kapan dong ke Bangladesh, ayo kita dakwah di Bangladesh, begitu. Beliau nelponin mulu, kadang sebulan sekali. Itu berangkat dari masalah jenggot. Bagaimana hukum jenggot? Kata kita di dalam madzhab kita Syafi'i ini sunat aja. Jenggot itu sunat saja, tidak wajib. Bagaimana bagi orang yang kemudian itu lagi ihram? Orang yang lagi ihram, jenggotan, apakah kudu tahlil atau tidak? Begitu. Orang yang lagi ihram, karena kalau jenggot ini rontok bakal kena dam dia. Inilah yang kemudian saudara-saudara sekalian yang mulia, agar supaya kita maklumi bersama, apakah orang yang lagi ihram itu begitu sudah abai, apakah orang yang lagi ihram itu masih disunatkan takhlilul lihya atau tidak? Pada bagian ini ulama berbeda-beda pandangan. Ibnu Hajar Al-Haytami masih sunat dia takhlil orang yang sedang ihram, namun dengan pelan-pelan, khawatir jenggotnya rontok dan itu bakal kena dam. Kalau satu damnya adalah 1 mud, 2 mud, kalau 3 sekaligus seekor kambing, kan habis, bisa pulang telanjang, duitnya berdam mulu. Tapi kata Imam Romli, kalau orang lagi ihram gak usah ditakhlil, khawatir jenggotnya ngerontok. Itu ikhtilaf ulama terkait dengan hukum daripada takhlilul lihya ini, saudara. Inilah di antara hal yang kita bisa ambil dari beberapa hukum dari hadis yang kita bedah yang ada di dalam kitab Bulughul Maram ini. Ala kulli hal, sunat di dalam wudu takhlilul lihya bila jenggotnya tebal. Bila tipis, wajib airnya masuk kepada rambut luar dan dalamnya. Pertanyaan lanjutan, bagaimana kalau perempuan jenggotan? Kan bisa saja dalam hidup ada perempuan jenggotan. Bila perempuan jenggotan, ini mah wajib luarnya juga, dalamnya juga, karena jarang. An-nadir la yu'tabar dalam kaidah hukum. Yang jarang jangan tidak direken oleh agama.
sama aja kayak enggak ada bagi perempuan. Karena kalau perempuan jenggotan sunat hukumnya dicukur. Kalau perempuan jenggotan jangan dibiarin begitu, jangan. Itu begitu. Sekelumit inilah dari makna yang begitu banyak sebetulnya dalam hadis ini yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita bersama sehingga kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam ibadah-ibadah kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum kita doa, dipersilahkan. Wallahu a'lam.